Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas bait-bait syair tentang sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Ashrafil Bariyah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita masuk pada bait yang ke-33. Bait yang ke-33 dan juga di halaman ke-33. Namun sebelumnya, bagi kawan-kawan yang mungkin belum mendapatkan kitab ini sudah kita bagikan di awal kajian dulu. Tapi mungkin ada yang belum dapat, silakan. Belum semua ya? Ini sisa satu. Ya, fadhal. Yang akhwat mungkin kapan-kapan ya. Insyaallah sudah dibagikan ada sekitar 20 atau 30 ya di awal kajian. Ini ada sisa-sisa, semoga bisa dipakai untuk pertemuan kali ini dan seterusnya. Taib. Bait yang ke-33 di halaman 33, yaitu min sima'il jinnil Qur'an hatta rihlatil Isra'i wal Mi'raj. Pembahasan ini terkait jin mendengarkan Al-Qur'an hingga perjalanan Isra dan Mi'raj. Jin mendengarkan Al-Qur'an hingga perjalanan Isra dan Mi'raj. Namun pembahasan kita di sore hari ini nampaknya tidak membahas tentang Isra dan Mi'raj, karena pembahasan jin mendengarkan Al-Quran ini pun sebenarnya didahului oleh kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah ke kota Taif. Bait terakhir yang kita bahas, yaitu bait ke-32, adalah tentang wafatnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha, di tahun ke-10 masa kenabian. Beberapa bulan atau beberapa hari setelah meninggalnya Abu Thalib. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati dua orang yang dicintainya, maka beliau berdakwah ke kota Taif. Nah, sepulangnya beliau berdakwah ke kota Taif, di tengah perjalanan pulang dari Taif ke Mekah, beliau sempat menginap beberapa hari. Dan di saat itulah tatkala beliau membacakan Al-Quran, itu jin pada hadir dan ikut mendengarkan bacaan Al-Quran beliau.
Sehingga di dalam kitab ini, di dalam matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, tidak disinggung tentang dakwah Rasulullah SAW ke kota Taif, sehingga perlu untuk kita tambahi, ya. Baik, kita baca dulu bait yang ke-33. Qal al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'lama. Ketika beliau berusia 50 tahun seperempat, rubu' itu seperempat, berarti kalau 1 tahun itu seperempatnya berapa? 3. Jadi 50 tahun lebih 3 bulan. Ketika Rasul SAW berusia 50 tahun lebih 3 bulan, bangsa jin dari Nasibin masuk Islam. Lalu jin tersebut pulang, maka ketahuilah. Nah, ini di bait yang ke-33. Ya. Namun karena sebelum kejadian ini ada kejadian yang lebih besar yang perlu untuk kita ketahui di dalam sirah Nabawiyah, maka sekali lagi perlu kita tambahkan, yaitu kajian kita di sore hari ini tentang kisah Nabi SAW berdakwah ke kota Taif. Kita ambil dari kitab yang disusun oleh Syekh Safi Rahman Al-Barakfuri rahimahu ta'ala yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau menyebutkan fi Syawal sanata ashrin minan nubuwah, di bulan Syawal tahun ke-10 masa kenabian, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi ke kota Taif, wa hiya tab'udu an Makkah nahwa 60 milan. Jarak Taif dari kota Mekah itu 60 mil. 1 mil berapa kilo? 1, lebih ya, 1,5 lebih ya. Anggaplah 1,5 dikalikan 60 sudah 100 sekian kilometer. Ya. Jadi jarak antara kota Mekah ke Taif itu 100 sekian kilometer. Saraha masyian ala qadamaihi ji'atan wa dhuhuban. Beliau melakukan perjalanan dengan jalan kaki, pulang dan perginya. Jadi berangkat ke Taif jalan, pulang ke Taif juga apa? Jalan. Apakah tidak ada unta atau keledai? Jawabnya ada. Mengapa Nabi SAW tidak mengendarai kendaraan? Padahal beliau kalau pergi jauh biasanya naik kendaraan. Maka dikatakan oleh sebagian ahli sejarah, Nabi SAW tidak ingin menarik perhatian orang-orang Quraisy. Karena kalau Nabi SAW naik kendaraan, maka orang-orang Quraisy akan tahu bahwasanya beliau akan bepergian jauh. Nah, kalau Nabi SAW bepergian jauh tentu akan dicari atau paling tidak akan mencari informasi. Ini Muhammad pergi keluar kota Makkah ngapain ini? Bisa jadi akan dimata-matai. Ya. Sehingga Nabi SAW tidak ingin menarik perhatian orang-orang Mekah. Makanya beliau berjalan kaki. Kalau jalan kaki, maka orang-orang yang melihat Nabi mengira paling pergi tidak jauh-jauh. Nah ini. Wa ma'ahu maulahu Zaid bin Harithah. Apalagi bersama beliau yang menemani beliau adalah bekas budak beliau Zaid bin Harithah. Anak angkatnya Rasulullah SAW. Dan ini juga menjadi hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena
biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bepergian itu mengajak sahabat dekatnya. Kalau nggak sama Abu Bakar ya sama Umar atau bahkan keduanya atau mungkin sahabat yang lain. Tapi ini Nabi SAW bepergian hanya bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Mengapa? Ada pula yang mengatakan agar tidak menarik perhatian. Jadi kalau Nabi berangkat sama Abu Bakar, ini kayaknya ada urusan penting. Kayaknya ada urusan penting. Nah, tapi kalau berangkat perginya sama Zaid bin Harithah, maka mungkin orang-orang Quraisy tidak mengira ini urusan penting. Padahal Nabi pergi ke kota Taif untuk urusan yang sangat penting. Nah, wa kana kullama marra ala qabilatin fit tariqi da'ahum ila al-islam falam tujib ilaihi wahidatun minha. Dan yang luar biasa, ketika Nabi SAW di perjalanan melewati kabilah, tadi dari Mekah ke kota Taif itu melewati perkampungan yang di situ ada kabilah-kabilah, beliau selalu mendakwahkan mereka agama Islam. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menerima dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi 100 kilo jarak yang beliau tempuh, di setiap melewati perkampungan yang di situ ada penduduknya, Nabi berdakwah mengajak kepada Islam. Namun tidak ada satupun yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian falamma intaha ila Taif, amada thalathata ikhwatin min ru'asa'i Thaqif. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Taif, beliau mendatangi 3 bersaudara yang merupakan tokoh-tokoh dari Bani Thaqif. Bani Thaqif ini termasuk di antara kabilah besar yang ada di negeri Arab. Ya. Kalau kita pernah mendengar nama-nama tokoh yang diakhiri dengan yaitu apa? Panggilan As-Saqafi. Nah ini. Itu maknanya berasal dari Thaqif, anak keturunan Thaqif. Nah, penduduk kota Taif itu mayoritas mereka adalah dari kalangan Bani Thaqif. Nah, tokoh yang menjadi penguasa di kota Taif itu ada 3 bersaudara. Mereka bernama Abdu Yalail atau Abdu Yalil. Kemudian wa Mas'ud, kemudian wa Habib. Jadi ada Abdu Yalil, ada Mas'ud, ada Habib. 3 orang ini adalah anak dari Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Jadi 3 bersaudara, putra dari pembesar Bani Thaqif. Fajalasa ilaihim wa da'ahum ila Allah. Maka Rasulullah SAW duduk bersama mereka dan menyeru mereka ke jalan Allah. Wa ila nusratil Islam, dan juga untuk menolong agama Islam. Nah, ini salah satu tujuan beliau berdakwah ke kota Taif. Sepeninggal Abu Thalib, maka tidak ada pembesar Quraisy yang mampu melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Abu Thalib dahulu. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah, sekaligus termasuk di antara tokoh Quraisy. Sehingga ketika Abu Thalib itu menjaga, memberikan jaminan keamanan kepada Rasulullah, maka orang-orang Quraisy yang lainnya tidak mudah, tidak leluasa untuk mengganggu Rasulullah SAW. Bahkan mereka tidak berani untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena masih ada seorang Abu Thalib.
Namun setelah Abu Thalib meninggal dunia, maka tidak ada tokoh Quraisy yang mampu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukannya. Oleh karena itu beliau pergi keluar kota Mekah berdakwah sekaligus mengharapkan perlindungan dari orang-orang Taif seandainya mereka masuk Islam. Mereka punya kabilah besar Bani Saqif yang seandainya pemimpinnya masuk Islam, maka kemungkinan besar rakyatnya juga masuk Islam, dan itu merupakan kekuatan yang besar yang insya Allah mampu melindungi Rasulullah dari gangguan orang-orang Quraisy. Nah, ini tujuan Rasulullah dan harapan Rasulullah. Namun apakah tercapai? Kita baca selanjutnya. Ya. Jadi setelah Rasulullah menawarkan Islam kepada 3 bersaudara ini, faqala ahaduhum, maka mereka mulai merespon ajakan Rasulullah SAW, yang intinya tidak ada seorang pun dari mereka yang menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya itu, semuanya menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang sangat menyesakkan dada. Kalau nolaknya masih halus, mungkin ya ini hal yang biasa. Maaf, saya tidak bisa menerima Islam. Itu mungkin hal yang wajar. Tapi apa yang dikatakan oleh 3 orang ini, ya, ketika menyambut kedatangan tamu dari jauh, sudah berjalan ratusan kilometer, ditawari Islam, ditolak dengan bahasa yang sangat menyedihkan. Salah seorang di antara mereka mengatakan, huwa yamritu thiyabal Ka'bah ayyumazziquha in kana Allahu arsalat. Aku akan merobek-robek kain Ka'bah kalau benar Allah mengutus dirimu. Ini menunjukkan dia tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sebagai seorang nabi. Ya, karena apa? Karena dia akan merobek kain Ka'bah, dan itu termasuk di antara kejahatan besar. Tidak ada orang yang berani merobek Ka'bah. Tapi ketika ia mengatakan hal itu, ini sebenarnya penghinaan untuk Rasulullah. Yang bahasa lainnya, nggak mungkin Allah mengutus engkau sebagai Rasul kalau ia tak robek Ka'bah itu. Ya, Kak robek apa? Kain penutup Ka'bah, yang dikenal dengan istilah apa sekarang? Kiswah. Nah ini. Ya, saya akan merobek-robek kain penutup Ka'bah kalau benar Allah itu mengutusmu. Maknanya mustahil Allah mengutus orang seperti dirimu sebagai nabi. Ini yang pertama. Orang yang kedua mengatakan, amah wajadallahu ahadan ghairak. Apakah Allah tidak punya orang lain? Apakah Allah tidak menjumpai orang lain selain dirimu? Ya, apa enggak ada nabi lain yang pantas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain dirimu? Ini juga apa? Menyakitkan hati. Yang intinya tidak percaya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan Rasulullah SAW. Kayak enggak ada orang lain aja. Kenapa kok Allah mengutus engkau? Ya. Ini orang yang kedua. Orang yang ketiga, dia mengatakan, wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, aku tidak akan bicara denganmu selama-lamanya. Tidak kalah menyakitkan. Lalu dia mengatakan, in kunta rasulan la anta a'zamu khataran min an arudda alaikal kalam. Jika engkau benar-benar seorang rasul, tentu engkau memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga aku pun merasa rendah untuk membalas ucapanmu. Artinya enggak pantas saya bicara denganmu kalau kamu seorang rasul. Nah ini, wala in kunta takdzibu 'ala Allah ma yanbaghi an ukallimak. Tapi kalau engkau berdusta atas nama Allah, maka tidak patut aku bicara kepadamu.
Ya. Jadi orang kedua ini tidak akan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik percaya kalau beliau nabi atau tidak. Kalau nabi maka tidak pantas orang seperti saya bicara dengan nabi. Tapi kalau kamu bukan nabi, tidak pantas aku bicara dengan dirimu. Yang intinya menolak dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Apakah beliau menyerah, marah? Disebutkan di sini, faqama anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum id fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Beliau pun bangkit lalu berkata kepada mereka, silahkan kalian melakukan apa yang ingin kalian lakukan, namun tolong rahasiakan keberadaanku ini. Lihatlah betapa pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah, beliau tidak membalas, beliau hanya pamit pergi dan minta tolong supaya dirahasiakan pertemuan ini. Karena apa? Karena setelah ini beliau masih ingin untuk berusaha untuk berdakwah kepada orang-orang Taif. Jadi setelah beliau mendatangi pemimpin-pemimpin Taif, beliau berjalan ke kota Taif dan menemui tokoh-tokoh yang lain. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahli Taif 10 ayyam. Beliau tinggal di kota Taif selama 10 hari. La yada'u ahadan min asyrafihim illa ja'ahu wa kallamahu. Tidaklah beliau meninggalkan seorang pun dari pemuka mereka kecuali beliau datangi dan beliau ajak bicara. Ya. Jadi seluruh tokoh-tokoh yang ada di kota Taif diawali dengan 3 bersaudara tokoh utama mereka. Nabi juga mendatangi tokoh-tokoh yang lain. Nabi datangi dan Nabi ajak bicara. Faqalu, namun yang menyakitkan, seluruh tokoh yang ada serempak mengatakan, ukhruj min biladina, pergi, keluarlah kamu dari negeri kami. Ternyata respon dari tokoh-tokoh yang lain lebih parah dibandingkan dengan 3 bersaudara di awal datangnya Nabi ke kota Taif. Ya, nggak pakai basa-basi, tidak pakai kalimat sindiran, langsung diusir. Ukhruj min biladina, keluar kamu. Ya, pergi dari sini. Nah, itulah respon tokoh-tokoh yang ada di kota Taif. Wa agharru bihi sufaha'ahum, tokoh-tokoh ini pun menghasut orang-orang bodoh di kalangan mereka. Falamma aradal khuruja tabi'ahu sufaha'uhum wa abiduhum yasubbunahu wa yasihuna bih. Dan ketika Nabi sudah ingin keluar dari kota Taif, beliau diikuti oleh orang-orang bodoh, budak-budak yang mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneriaki beliau. Apa bahasa kita? Diarak gitu ya. Jadi ketika tokoh-tokohnya itu mengusir Rasulullah, maka tokoh-tokoh ini menghasut anak buahnya itu ikuti Muhammad itu. Ya. Dan ternyata mereka mencela Rasulullah, meneriaki Rasulullah. Hatta ijtama'a alaihin nas, sampai akhirnya manusia berkumpul. Ya kan diteriaki, ada apa suara teriak-teriak ini? Keluar. Oh, ternyata sedang mengusir Muhammad. Fabaqafu lahu simataini ay saffaini wa ja'alu yarmunahu bil hijarah. Tidak hanya itu, mereka setelah berkumpul dengan massa yang sangat banyak, mereka membentuk 2 saf, 2 baris, dan mereka pun melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Awalnya hanya teriakan, hanya olok-olokan, lama kelamaan main fisik, dilempari Nabi SAW dengan batu. Ya, seperti kalau ngusir orang gila, itu. Ada orang gila ganggu di kampung atau orang jahat masuk kampung,
Diusir dengan cara apa? Diteriaki, dilempari. Nah, itu yang dirasakan Rasulullah SAW. Wa bi kalimati minas safa, dan dengan ucapan-ucapan yang sangat yaitu merendahkan, ucapan-ucapan kotor. Wa rajamu araqihi, dan beliau sampai dilempar tumit beliau. Mereka melempari tumitnya Rasulullah SAW hatta tadaba na'lahu biddima, sampai-sampai kedua sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlumuran darah. Nah, ini perlakuan orang-orang Taif kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Zaid ibnu Harithah yaqihi bi nafsihi hatta asabahu shija'un fi ra'sihi. Zaid bin Harithah yang ikut menemani Rasulullah SAW sejak dari Mekah sampai melindungi Rasulullah dengan tubuhnya hingga kepalanya pun bocor terkena lemparan batu. Inilah perlakuan orang-orang Taif kepada Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah. Walam yazal bihi sufahu kadzalik hatta alja'uhu ila haitin lu'udbata wa syaibata ibnai Rabi'ah ala thalathati amyalin minat Taif. Mereka terus melakukan itu hingga akhirnya Nabi SAW terdesak di sebuah kebun yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Yaitu kebun ini sejauh 3 mil dari kota Taif. Ya, falammal taja ilaihi raja'u anhu, dan ketika Nabi sudah masuk kebun itu, barulah penduduk Taif kembali ke kotanya. Bayangkan, sejak Nabi mau keluar Taif sudah dikerumuni oleh massa. Ya, hingga 3 mil, berarti berapa kilo itu? 5 lebih ya, 5 kilo lebih. Bayangkan, perjalanan 5 kilo lebih jalan kaki, diteriaki, diolok-olok, dilempar batu oleh massa sebegitu banyaknya. Mereka tidak berhenti sampai Nabi SAW berhasil berlindung di sebuah kebun. Ya, entah kalau Nabi tidak menjumpai kebun, sampai kapan Nabi SAW dilempari dan diolok-olok tersebut. Taib. Akhirnya beliau berlindung di sebuah kebun. Kebun yang dimiliki oleh 2 bersaudara, Utbah dan Syaibah, putranya Rabi'ah. 6. Ketika Nabi SAW datang di kebun tersebut, beliau mendatangi pohon anggur, lalu beliau duduk di bawah naungannya, juga bersender di temboknya. Ya, jadi Nabi berteduh di bawah pohon anggur sambil bersandar tembok. Falamma jalasa ilaihi watma'anna da'a bid-du'ail masyhur alladhi yadullu 'ala imtila'i qalbih. Nah, ketika beliau duduk dan sudah tenang, beliau berdoa dengan doa yang masyhur yang menunjukkan betapa gundahnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa sedihnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kerasnya kehidupan yang beliau rasakan, atas kerasnya penolakan orang-orang Taif. Ya, wa asafan ala annahu lam yu'min bihi ahadun, dan beliau sangat menyayangkan tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman. Perhatikan, ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesimpulannya, sedihnya itu bukan karena beliau diperlakukan seperti itu, bukan karena kaki beliau berdarah, bukan karena beliau diolok-olok. Sedihnya itu apa? Beliau sudah berdakwah, tapi nggak ada seorang pun yang masuk Islam. Ya, sudah berjalan ratusan kilometer, tidak ada seorang pun yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu beliau merasa bersalah.
Jangan-jangan ada yang salah dari diriku sehingga mereka tidak apa? Menerima ajakanku. Beliau tidak mengeluh dengan kondisi yang ada, dengan perlakuan mereka. Jadi beliau masih sempat-sempatnya mengintrospeksi diri. Jangan-jangan ada yang kurang dari diriku. Sehingga apa? Mereka tidak menerima ajakanku. Makanya beliau berdoa. Ya, apa doanya? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Lihat pemilihan kata yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada dirimu lemahnya kekuatanku. Ya, lemahnya kekuatanku. Ini menunjukkan seakan-akan beliau ini masih belum optimal di dalam mengerahkan kekuatannya untuk berdakwah. Padahal siapa di antara manusia yang bisa tahan diperlakukan seperti ini? Ya, sekuat apapun manusia, kalau sudah ditolak dakwahnya, kalau sudah dihina, kalau sudah dicaci maki, kalau sudah dilempar dengan batu, otomatis akan marah. Otomatis akan apa? Murka. Ya, bahkan mungkin akan, yaitu bisa jadi kalau orang itu lemah imannya, dia akan marah kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berdakwah, kenapa mereka tetap melakukan ini? Kenapa engkau tidak berbuat sesuatu kepada mereka? Ini kalau orang imannya lemah, seakan-akan dirinya sudah mengerahkan segala kekuatannya, bisa jadi orang ini akan protes kepada Allah. Ya Allah, ini aku berdakwah ya Allah, kenapa engkau tidak memberikan hidayah kepada mereka? Kenapa engkau menjadikan mereka memperlakukan saya seperti ini? Tapi ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Justru beliau menilai diri beliaulah yang masih lemah. Beliau tidak menyalahkan dan protes kepada Allah sedikit pun juga. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku. Subhanallah. Beliau masih merasa ini upaya yang apa? Sedikit. Jalan ratusan kilometer mendatangi tokoh-tokoh Taif untuk menawarkan Islam ini, menurut beliau masih apa? Sedikit. Ya, wahawani 'alan nas, dan lemahnya diriku di hadapan manusia. Kurang tegar apa Rasulullah SAW? Baru sampai kota Taif langsung ya mendapatkan respon yang sangat menyakitkan hati. Aku akan robek kain Ka'bah kalau Allah benar mengutusmu. Apa enggak ada orang lain selain dirimu yang jadi Rasul? Apakah Allah enggak ada pilihan lain? Aku tidak akan bicara kepadamu selamanya. Ini baru sampai kota Taif sudah mendapatkan ucapan yang menyakitkan hati. Itu pun Nabi masih merasa lemahnya diriku di hadapan manusia. Nah ini, lalu beliau berdoa kepada Allah, Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin. Wahai Tuhan yang paling merahmati, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, Engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa lagi aku mengeluh? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang yang jauh yang bermuka masam kepadaku? Am ila aduin malaktahu amri, atau kepada musuh yang engkau kuasakan kepadanya terhadap diriku? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jika seandainya engkau tidak murka kepadaku, aku enggak peduli ya Allah. Ini menunjukkan yang beliau khawatirkan Allah murka kepada Rasulullah SAW. Yang beliau khawatirkan, ya, beliau jangan-jangan masih kurang usahanya sehingga Allah masih murka kepadanya.
Makanya beliau mengatakan, kalau engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Walakin afiyatuka hiya ausa'uli, tetapi permohonan atau maaf darimu itu sangat luas bagiku. A'udzu binuril wajhika alladzi asyraqat lahu dzulumat. Aku berlindung dengan wajah, dengan cahaya wajahmu ya Allah yang telah menyinari kegelapan. Wasuluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabak. Ya, yang dengan cahaya wajahmu menjadi baiklah perkara dunia dan akhirat. Aku berlindung agar marahmu tidak turun kepadaku ya Allah, agar kemurkaanmu tidak menimpa diriku. Au yahilla ala sakhatik, atau kemurkaanmu yaitu bercampur pada diriku. Lakal udba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Kepada dirimu lah aku mengeluh hingga engkau ridha. Tidak ada daya dan upaya kecuali denganmu ya Allah. Nah, inilah doanya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi beliau masih merasa ada yang salah dari diri beliau. Beliau merasa jangan-jangan Allah murka kepada beliau, sehingga beliau berharap diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah murka kepada beliau. Nah, setelah beliau berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedua putra Rabi'ah tadi, pemilik kebun tadi, yang bernama Utbah dan Syaibah, yang kebetulan melihat beliau bersandar di tembok kebunnya, merasa iba. Ya, jadi pemilik kebun itu merasa iba. Ada orang berdarah-darah yang berlindung di kebun milik beliau. Akhirnya dua bersaudara ini memanggil pelayannya, yang mana pelayannya ini seorang yang beragama Nasrani, yang memiliki panggilan Addas. Ya, jadi pelayan pemilik kebun ini bernama Addas. Maka pemilik kebun ini berkata, "Khudh qitfan atau qutfan min hadzal inab wadhhab bihi ila hadzal rajul." Ambil beberapa petik dari anggur ini, lalu pergi bawakan kepada orang ini. Ya, suguhi dia buah anggur. Falamma wada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madda yadahu ilaihi qailan bismillah thumma akala. Perhatikan, di sini ada kejadian yang sangat menarik. Ketika pelayan itu menyuguhkan anggur kepada Rasulullah SAW, maka beliau ambil dengan tangannya, tangan beliau, lalu beliau membaca bismillah, kemudian beliau memakannya. Faqala Addas, maka Addas pelayan ini mengatakan, inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini. Ucapan apa yang dimaksud? Bismillah. Artinya Addas merasa asing. Ya, ucapan apa ini? Gak pernah saya dengar orang mau makan baca bismillah. Padahal ia tinggal di tanah Arab, dan yang beliau sallallahu alaihi wasallam baca itu bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang resmi, bi huruf jar yang bermakna dengan. Ya, aktubu bil qalami, aku menulis dengan pena. Ini orang Arab faham. Ism, nama. Ya, mereka punya nama-nama. Allah Tuhan mereka. Orang-orang Quraisy, orang-orang Taif, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka juga berbuat syirik kepada Allah dengan nama Allah. Ini bahasa Arab yang baku. Tapi anehnya, ucapan semacam ini tidak pernah didengar oleh Addas.
Yang artinya ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh orang Arab. Maka Adas merasa aneh. Inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepada Adas, "Min ayyil biladi ant wa ma dinuk?" Ngomong-ngomong, kamu dari mana? Dari negeri mana kamu berasal? Dan apa agamamu? Maka Adas berkata, "Ana Nasrani min ahli Ninawa." Aku beragama Nasrani dan aku berasal dari daerah Ninawa. Ninawa ini setelah saya sempat cari-cari ya via internet, itu wallahu a'lam bishawab, ketemunya adalah nama daerah Nineveta kalau nggak salah ini, Ninevet atau Nineveta, Mosul, Irak. Nah, jadi kurang lebih daerah Irak, berasal dari daerah Irak, Ninawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menimpali. Ya, beliau tahu daerah itu. Min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta. Oh, berarti kamu berasal dari negeri seorang yang soleh, Yunus bin Matta. Yang dimaksud siapa? Nabi Yunus. Seperti itu. Qalalah, maka Adas bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta?" Tahu dari mana kamu Yunus bin Matta? Perhatikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir di kota Mekah, berasal dari anak keturunan Quraisy. Dan kota Mekah sendiri berada di tengah-tengah padang pasir, dataran Arab, yang mana ini jauh dari peradaban luar. Sampai-sampai dikatakan di antara hikmah Nabi diutus di daerah yang tandus agar jauh dari peradaban modern saat itu, yaitu Romawi dan apa? Persia. Ya. Jadi Nabi berada jauh dari peradaban yang modern di zaman itu. Dua kekuatan besar. Dan bangsa Arab saat itu sama sekali tidak diperhitungkan. Dan tidak ada yang mau menjajah apa yang mau didapatkan dari Arab. Zaman dahulu belum tahu kalau ada minyak bumi. Yang dilihat ya apa? Daerahnya. Daerah tandus, paling cuman kurma. Ya, sedangkan kurma mungkin di daerah Syam masih bisa didapatkan. Daerah Palestina, Suriah masih banyak kebun kurma. Ngapain jauh-jauh ke Mekah? Apalagi di Mekah tidak ada kebun, yang ada di kota Madinah. Sehingga Mekah ini bukan daerah potensial untuk dijajah oleh bangsa-bangsa besar di zaman itu. Sehingga intinya orang-orang Mekah ini kalau bisa kita katakan orang-orang yang jauh dari ilmu pengetahuan, jauh dari ilmuwan-ilmuwan terkemuka. Rasulullah sendiri orang yang tidak bisa baca tulis. Ya, penduduk Mekah ya kurang lebih sama. Mereka orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu pengetahuan. Mereka bisanya cuma dagang. Kalau penduduk Mekah itu pun setahun 2 kali paling tidak mereka melakukan perjalanan jauh ke negeri Syam, tahu budaya luar sana. Atau kalau mau bertani ya di kota Madinah, ya itu saja. Selebihnya mereka nggak tahu apa-apa. Lah ini kok ada yang tahu tentang Nabi Yunus tinggal di padang pasir. Makanya Adas kaget. Tahu dari mana engkau Yunus bin Matta? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "Dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun." Yunus itu saudaraku. Dia seorang nabi dan aku pun juga seorang nabi.
fa'akkaba adasu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi wa rijlaihi yuqabbiluha. Maka Adas pun langsung membungkuk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mencium kepala, tangan dan kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikisahkan bahwasanya Adas telah menerima Islam. Perhatikan ya, kalau kita lihat, subhanallah, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbincangan Nabi yang serius, atas izin Allah dan takdir Allah tidak terjadi apa-apa. Nabi datang ke kota Taif berharap besar, berharap bantuan dakwah, mendatangi tokoh-tokoh, bicaranya juga serius, tapi tidak ada seorang pun yang menerima dakwah beliau. Nah, ini bukan bicara serius, cuman mengambil suguhan buah apa tadi? Anggur. Dan Nabi tidak ada keinginan, tidak ada istilahnya, tidak ada pembicaraan dakwah secara langsung. Nabi enggak masuk Islam ya, enggak. Makan baca bismillah. Dari situ ternyata seorang Adas yang awalnya Nasrani masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini menjadi pelajaran kita bersama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadangkala hal-hal yang sepele ini yang menjadi penyebab hidayah datang kepada orang-orang di sekeliling kita. Kadang-kadang orang mendapatkan hidayah bukan dengan diskusi, bukan dengan debat, bukan dengan terus-menerus dikirimi artikel, bukan dengan diceramahi, kadang-kadang dengan masalah yang sepele, adab-adab Islam yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Ini baru satu adab. Makan baca bismillah. Bisa menjadi awal seseorang mendapatkan hidayah. Maka kita jangan remehkan adab sekecil apapun. Bisa jadi ketika kita melakukannya ikhlas lillahi ta'ala, ada orang yang melihat, ada orang yang tertarik, ada orang yang memulai pembicaraan dari adab yang kita lakukan. Dengannya Allah berikan hidayah. Ya. Dan sungguh kalau kita mengingat hal-hal semacam ini, masya Allah, saya cuman sekedar ini saja, ternyata dia tertarik, kemudian akhirnya dia mau menerima dakwah. Ini hal yang sangat luar biasa. Padahal di sisi lain kita sudah ceramah, ya, kita sudah ngirim artikel bolak-balik, kita sudah debat sana kemari. Ya, orang yang kita ajak bicara nggak dapat hidayah. Lah, ini masalah yang sepele tiba-tiba mendapatkan hidayah. Nah, ini makanya hidayah benar-benar ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat Adas tersungkur di hadapan Rasul SAW untuk mencium tangan dan kaki beliau, maka majikannya, dua orang majikannya kaget. Berkata, amma gulamaka faqad afsada alaik. Pelayanmu ini sudah berbuat rusak, telah merusak dirimu. Artinya dua orang ini saling melemparkan tuduhan. Pelayanmu ini loh kok sampai rusak gini. Falamma jaa Adas, ketika Adas datang kepada majikannya, dikatakan olehnya, waihaka ma hadza, celaka, apa yang kau lakukan terhadap orang asing itu? Adas berkata, ya sayyidi ma fil ardi syai'un khairun min hadzal rajul. Wahai tuanku, tidak ada seorang yang lebih baik di muka bumi ini melainkan orang ini. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Karena dia telah menceritakan kepadaku suatu urusan yang tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali nabi. Itu tadi kata kuncinya Yunus bin Matta. Maknanya
tidak ada yang tahu tentang Nabi Yunus kecuali Nabi. Dan Nabi tahu dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di kota Mekah banyak membicarakan tentang nabi-nabi terdahulu, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Saleh, bagaimana perlakuan kaumnya terhadap para nabi tersebut dan bagaimana balasan Allah kepada kaum yang durhaka kepada nabinya. Semua Allah beritakan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW tahu tentang Nabi Yunus karena wahyu dari Allah. Makanya Adas merasa benar ini Nabi. Karena yang tahu tentang Nabi, ya Nabi. Maka ia berkata kepada Tuhannya, tidak ada yang tahu perkara ini kecuali seorang Nabi. Qala lahu, maka kedua majikannya berkata, waihaka ya Adas, la yasrifannaka an dinik fa inna dinaka khairun min dinihi. Wahai Adas, celaka dirimu. Jangan sampai orang ini memalingkan engkau dari agamamu. Agamamu lebih baik dibandingkan dengan agamanya. Artinya apa? Majikannya tetap mewanti-wanti jangan sampai ya pelayannya ini terkecoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang Taif. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Nah, di tengah-tengah perjalanan setelah istirahat di kebun yaitu yang dimiliki oleh penduduk Taif tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat. Ya, didatangi oleh malaikat. Yang mana malaikat ini menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpakan gunung besar kepada penduduk Taif. Dan kisah ini insya Allah termasuk kisah yang masyhur. Ya, kisah yang mungkin kita banyak yang tahu. Jadi kalau ada kisah malaikat yang menawarkan gunung dilemparkan kepada penduduk Taif, ya kisah ini. Malaikat itu merasa penduduk Taif sudah berbuat kurang ajar, sehingga beliau menawarkan, "Lau syi'ta an utabbika alaihim al-akhsyabain." Kalau engkau mau wahai Muhammad, aku akan timpakan kepada mereka dua gunung yang besar. Dan apa kata Nabi SAW? Bal arju an yukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wahdah la syarika la yushriku bihi syai'a. Sungguh hatinya Nabi SAW sangat pemurah sekali. Beliau tidak menerima tawaran malaikat tersebut. Beliau mengatakan, bahkan aku berharap kepada Allah, Allah akan mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun juga. Jadi Nabi intinya memaafkan perlakuan orang-orang Taif. Ya, padahal Nabi sudah diperlakukan sedemikian rupa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Akhirnya pada suatu keadaan penduduk Taif pun juga apa? Masuk Islam. Nanti tapi masih jauh. Ya. Artinya upaya Rasulullah tidak sia-sia. Seandainya beliau mengiyakan tawaran malaikat itu, ya sudah mungkin enggak ada yang namanya kota Taif. Kota Taif mungkin menjadi kota yang ditenggelamkan oleh gunung. Ya mungkin kita tidak akan bisa berziarah ke kota Taif kalau kita lagi umroh. Ya, dengan pemandangan yang begitu luar biasanya.
Nah, ini bisa kita lakukan sekarang. Buah dari apa? Kesabaran dan kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai pembahasan kita tentang kota Taif. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan yang tadi kita telah sampaikan di awal. Apa? Sekelompok jin mendengar Al-Quran dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun setelah itu pulang ke kaumnya dan mendakwahkan Islam. Disebutkan di sini wa khilalu iqamatihi sallallahu alaihi wasallam hunak, dan di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di suatu daerah. Jadi setelah Nabi tadi dari kebun anggur, beliau melanjutkan perjalanan. Ya. Beliau melanjutkan perjalanan sampai di daerah yang bernama Wadi Nakhlah. Ya, Wadi An-Nakhlah. Yang sekarang dikenal dengan nama As-Sailul Kabir. Salah satu tempat miqat. Nabi berdiam diri di sana. Artinya Nabi tidak langsung pulang, tapi sempat menetap di sana. Nah, di tengah-tengah Nabi tinggal di daerah tersebut, Wadi Nakhlah, hunaka ba'atsallahu ilaihi nafaran minal jin. Allah mengutus beberapa golongan dari bangsa jin. Dzakarahumullahu fi mawdi'aini minal Qur'an, yang Allah sebutkan di dua tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau mencari ayat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang kaum jin mendengarkan bacaan Qur'annya Rasulullah, ada di dua tempat. Yang pertama di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Ya. Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Dan yang kedua ada di surat Al-Jin. Ada di surat Al-Jin. Ya, mulai ayat 1 sampai akhir membahas tentang jin. Tapi di awal-awal inilah yang menyebutkan bahwa Nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus jin untuk mendengar bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan ayat yang ke-30 29 sampai 31 dari surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu, falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin." Dan ingatlah ketika kami palingkan kepadamu, ketika kami arahkan kepadamu Muhammad sekelompok bangsa jin untuk mendengarkan Al-Qur'an. Jadi Allah yang mengutus mereka mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka hadir, mereka berkata kepada sesama jin, "Ansitu," diam. Jadi mereka juga punya adab. Ya, diam. Artinya jangan berisik, kita dengarkan. Falamma qudiya, dan setelah Nabi selesai membaca Al-Quran, wallau ila qaumihim mundzirin, maka bangsa jin itu pun berpaling kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Kaum mana? Kaum jin daerah mana? Di matan sudah kita sebutkan, Nasibin. Nasibin itu daerah antara Turki dan Palestina, kalau nggak salah, Turki dan Palestina. Afwan, Turki dan Suriah. Nasibin bi fathin nun, nasibina baldatun baina Turkiya wa Suriah. Tempat atau daerah di antara Suriah dan Turki. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, Turki itu membelah dua benua. Sebagiannya ikut benua Eropa, sebagiannya ikut benua Asia.
Nah, yang benua Asia inilah yang berdekatan dengan Suriah. Ya. Yang kita kenal dengan salah satu dari negeri Syam. Nah, ini jauh. Allah mengutus mereka jauh. Anggaplah di negeri Suriah, di negeri Syam, sampai ke kota Taif, lebih jauh daripada Madinah Mekah. Lebih jauh, bahkan mungkin 3 kali lipatnya. Allah mengutus bangsa jin dari negeri Nasibin. 6. Qalu, maka jin itu berkata ketika kembali ke kampung halamannya, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqin mustaqim. Sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan apa-apa yang sebelumnya, yang memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, penuhilah seruan, penuhilah, yaitu ijabahilah seruan dari dai Allah ini, yaitu Rasulullah SAW, ya, dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nah, dari sinilah para ulama kita mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk manusia dan jin. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk golongan manusia dan golongan jin. Artinya syariat yang berlaku, syariatnya Rasulullah SAW ini berlaku bagi 2 golongan makhluk, manusia dan jin. Ayat yang dibacakan kepada jin ya ayat yang juga dibacakan kepada manusia, yang intinya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di ayat ke-29 sampai 31 dari surat Al-A'qaf. Demikian pula di ayat yang pertama dan yang kedua, atau bahkan sampai 15, ayat ke-15 dari surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Ayat 1 dan 2 saja yang kita baca, ya. Yang artinya, katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengar sekelompok dari bangsa jin, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran, hal yang menakjubkan, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, sehingga kami beriman kepadanya, dan kami tidak berbuat syirik kepada Tuhan kami dengan sesuatu pun juga. Lihat ya, jadi jin mengakui bahwasanya yang didengarkan oleh jin itu adalah Al-Quran yang menakjubkan, yang mengajak kepada at-tauhid. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Sebagaimana manusia beribadah hanya kepada Allah, maka jin pun juga demikian, wajib untuk mereka beribadah kepada Allah. Bahkan di lanjutan ayat dari surat Al-Jin disebutkan jin itu ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang fasik, ada yang saleh, ya. Ada yang saleh dan ada yang tidak saleh. Nah, inilah yang dimaksud pada bait yang ke-33, ya. Ketika Nabi berusia 50 tahun, tepatnya setelah Nabi pulang dari kota Taif, di situ beliau membaca Al-Quran, didengar oleh kaum jin, lalu kaum jin itu pun menerima dakwah Rasulullah dan berdakwah kepada kaumnya
di daerah Nasib atau Nasibin. Allahu taala alam bisawab. Taib. Adapun bait yang ke-34 ini nanti kaitannya dengan bait ke-35 dan seterusnya, sehingga mungkin kita hentikan kajian kita sampai pada bait ke-33 saja. Jadi cuma satu bait yang kita kaji ya, meskipun penjelasannya tadi cukup panjang. Nah, yang terakhir ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini masih rentetan perjalanan Nabi dari kota Taif. Apa itu? Nabi SAW pulang menuju kota Mekah itu tidak dengan apa istilahnya? Tidak dengan cara yang wajar, tidak dengan cara yang biasa. Kalau kita pergi pulang dengan keadaan tenang, aman, nyaman, Nabi tidak. Beliau berangkat mungkin aman, tapi ketika sampai Taif beliau mendapatkan gangguan. Ketika pulang beliau mendapatkan gangguan. Ketika beliau masuk ke kota Mekah lagi, beliau harus mempersiapkan sesuatu. Ingat, Abu Thalib sudah meninggal dunia, sehingga Nabi SAW tidak ada yang melindunginya. Oleh karena itu beliau menyewa atau meminta kepada salah seorang yang mampu untuk memberikan perlindungan, mengawal untuk bisa pulang ke kota Mekah. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW sudah dekat di kota Mekah, beliau mengutus beberapa orang, memanggil beberapa orang untuk memberikan perlindungan kepada beliau tatkala beliau masuk ke kota Mekah. Ada beberapa orang yang dipanggil, ada yang dari Bani Khuza'ah tapi menolaknya. Ya, ada juga dari Bani Amir tapi juga menolaknya. Alasannya kedua kabilah ini punya perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Jadi mereka tidak berani melindungi Rasulullah, sama saja melindungi musuh. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil salah seorang yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Ya, Al-Mut'im bin Adi. Dan beliau ini bukan seorang muslim, tapi beliau termasuk di antara orang yang bijak. Beliau memanggil Al-Mut'im bin Adi lalu minta tolong kawal saya sehingga saya bisa pulang ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, kemudian tawaf, kemudian sholat, kemudian pulang ke rumah. Akhirnya Mut'im bin Adi memanggil putra-putranya dan kaumnya. Ilbasus silah wa kunu inda arkanil bait. Ambil senjata-senjata kalian, dan hendaknya kalian menempati posisi di ujung atau di rukun-rukun Ka'bah, di pojok-pojok Ka'bah. Fa inni qad ajartu Muhammadan, karena aku telah berjanji untuk mengawal Muhammad. Jadi sampai apa? Membawa senjata. Karena kalau Nabi sendirian, maka ini akan memancing orang-orang Quraisy untuk menyerang Rasulullah SAW. Karena Abu Thalib sekali lagi sudah meninggal dunia. Jadi beliau butuh pengawalan khusus. Akhirnya Mut'im bin Adi pun mengawal Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy hanya bisa melihat karena Nabi dikelilingi oleh pasukan bersenjata. Nabi pun tawaf karena sepulang dari safar, kemudian Nabi sholat, kemudian Nabi pulang ke rumahnya. Maka setelah tugas itu usai, Mut'im bin Adi pun meninggalkan kota Mekah. Nah, ternyata dia sempat bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal heran, kok bisa-bisanya Mut'im bin Adi ini melindungi Muhammad? Penasaran. Ia bertanya, amujirun anta ammutabi? Kamu itu melindungi sebagai pengawal, atau bahasa kita mungkin ya disewa, atau kamu sudah masuk Islam? Nah, ini. Atau kamu sudah menjadi pengikutnya Muhammad?
Maka kata Mut'im bin Adi, bal mujirun qad ajarna man ajart. Tidak, saya disewa. Ya, jadi saya ini mengerjakan tugas karena memang disewa, bukan masuk Islam. Dan aku berkomitmen untuk melindungi orang-orang yang meminta perlindungan kepadaku. Jadi profesional dia. Meskipun dia musyrik, tapi kalau ada yang minta tolong, ditolong. Ya. Sedangkan Abu Jahal mengira Mut'im bin Adi ini apa? Sudah masuk Islam. Nah, karena jasa Mut'im bin Adi, nanti ketika terjadi perang Badar, perhatikan. Jadi berapa tahun ya setelah itu? Ini tahun ke-10, perang Badar tahun kedua Hijriah. Berarti 5 tahun setelahnya, 5 tahun setelah kejadian ini, Nabi SAW mengalami perang Badar, dan Nabi SAW banyak mendapatkan tawanan perang Badar. Nah, beliau mengatakan, "Lau kanal Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula'i natna lataraktuhum lahu." Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia meminta kepadaku negosiasi untuk membebaskan tawanan perang Badar ini, aku akan berikan secara cuma-cuma. Artinya apa? Untuk membalas jasa kebaikan Mut'im bin Adi. Ya, karena perang Badar ini bukan perang yang main-main, sehingga tawanannya ini harganya luar biasa. Nabi nggak mungkin menyerahkan tawanan perang Badar segampang itu. Tapi seandainya yang datang kepadaku Mut'im bin Adi, lalu dia negosiasi untuk membebaskan tawanan, aku akan berikan, aku akan serahkan. Ini menunjukkan beliau masih sangat mengingat jasa Mut'im bin Adi di dalam memberikan pengamanan pulangnya Rasulullah SAW dari kota Taif. Namun kisahnya ternyata Mut'im bin Adi sudah meninggal sebelum adanya tawanan perang Badar tersebut. Ya, otomatis tidak diserahkan cuma-cuma. Nah, inilah kisah terakhir dari perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Taif dan pulang lagi ke kota Mekah. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya biiznillah akan kita lanjutkan bait ke-34 dan seterusnya. Wallahu taala alam bissawab. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.